warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyad Pudin dari kelas 18D NIM 1206 Teknik Industri 2 Universitas Wonosobo Karawang. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks dan ruang vektor, mengenai sistem persamaan linear dan operasi baris elementer. Oke. Penjelasannya, operasi baris elementer. Operasi baris elementer merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Operasi baris elementer bisa digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau disingkat SPL. Operasi baris elementer atau OB adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matriks seperti menentukan inverse matriks dan menerapkan matriks pada sistem persamaan linear menggunakan dua cara, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk penerapan OB atau operasi baris elementer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Penerapan OB untuk menjelaskan SPL untuk menyelesaikan SPL dikenal dengan nama eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk penerapan matriks yaitu menggunakan konsep determinan dan inverse matriks dalam menyelesaikan SPL. Nah, di sini saya akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih disederhanakan lagi. Metode ini dimodifikasi oleh Wilhelm Jordan, seorang insinyur Jerman pada tahun 1887. Dengan metode ini, selain dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, juga dapat digunakan untuk mencari inverse dari suatu matriks. Sehingga untuk mengoperasikan persamaan linear, cara penyelesaiannya pun hampir sama dengan metode Gauss. Namun pada metode Gauss kita hanya menghasilkan matriks yang echelon baris, sedangkan metode eliminasi Gauss-Jordan ini perbedaannya hanya kita harus membuat elemen di atas maupun di bawah diagonal utama menjadi bernilai 0, sehingga hasilnya menjadi matriks echelon yang tereduksi, yaitu menjadi sebuah matriks dengan diagonal satuan atau matriks identitas. Nah, contoh saat diketahui sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 4, 2X ditambah 7Y ditambah 4X sama dengan 6, 2X ditambah 9Y ditambah 7Z sama dengan 4. Tentukan nilai dari variabel-variabel persamaan linear di atas. Penyelesaian untuk tahap pertama. Jadi pada baris di sini disoalkan, di sini ada variabelnya, nah, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 4 dan seterusnya. Maka untuk pada penyelesaiannya itu variabelnya tidak diikutkan, jadi kita cukup menulis X saja. Contoh untuk baris pertama ya, baris ke-1, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. Jadi X di sini nilainya 1, 3Y nilainya 3, dan 2Z nilainya 2, sama dengan 4. Lalu baris keduanya yaitu 2, 7, 4 sama dengan 6, 3, 9, dan 7. Nah, untuk menyelesaikan pada metode Gauss-Jordan ini, jadi bilangan angka di sini itu harus diubah menjadi angka seperti sini. Ini adalah konsep matriks identitas. Jadi pada penyelesaian metode ini atau pada penyelesaian soal ini, jadi angka-angka di sini itu diubah menjadi konsep seperti sini, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi untuk tahap kedua ya, untuk tahap kedua, berhubung di baris pertama ini angkanya 1 dan disesuaikan dengan konsep itu baris pertama itu 1, jadi yang angka 1 ini tidak diubah.
Jadi kita ubah dulu. Jadi untuk tahap kedua ini, pada baris kita hanya mengganti pada baris kedua. Kita mulai untuk mengganti angka 2 ini terlebih dahulu menjadi 0 sesuai dengan konsep yang tadi, konsep matriks identitas. Jadi kita ubah dulu angka 2 ini menjadi 0 dengan cara adalah sebelum kita mengubah angka ini menjadi 0, kita di sini ada rumus atau kita siapkan rumus terlebih dahulu, yaitu B2. B2 di sini adalah baris kedua. Gimana caranya angka 2 ini diubah menjadi 0? Jadi rumusnya B2 atau baris kedua diambil 2 dikali B1 atau baris pertama. Jadi semua angka di sini itu diambil 2 dan dikalikan dengan baris angka-angka di baris yang pertama. Contoh ini, baris kedua angka 2 diambil 2 dikali B1. Jadi 2 diambil 2 dikali 1 sama dengan 2. Diambil 2 sama dengan 0. Lalu baris kedua diambil 2 dikali B1, jadi 7. Nanti di sini baris kedua dia ambil 2, yaitu rumus dikali 3 di atasnya baris ke 1, jadi 7 diambil 6. Jadi 2 dikali 3 ini 6 sama dengan 1. Dan yang ketiga baris kedua yaitu 4 diambil 2 dikali B1 yaitu 2. Jadi 4 diambil 4 dari 2 dikali 2 sama dengan 0. Lalu 6, angka 6 ini diambil 2 dikali 4 karena baris pertama di atas 4. Jadi 6 diambil 2 dikali 4 sama dengan 6 diambil 8 sama dengan min 2. Nah, jadi total hasil yang angka di sini kita ubah semua dari kita ubah baris kedua ini menjadi angka yang hasil dari penyelesaian tadi. Jadi 0, 1, 0, min 2 gitu. Jadi sesuai dengan konsep Gaussian ini atau konsep matriks identitas. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya kita ubah angka ini di baris ketiga. Jadi gimana caranya angka 3 ini dan 97 di baris ini diubah menjadi 0, 1, 0 sesuai dengan konsep matriks identitas. Ya, oke. Di sini sebelum ini penyelesaiannya itu adalah rumusnya yaitu B3 atau baris ketiga, yaitu 3 diambil 3 dikali B1. B1 itu baris pertama. Oke. Nah, 3 diambil 3 dikali baris pertama itu 1. 3 dan B3 0. Lalu 9 diambil 3 dikali 3 yaitu 9 diambil 9, 3 kali 3 9 diambil sama dengan 0. Lalu 7, angka 7 diambil 3 dikali baris pertama yaitu 2, jadi 7 diambil 6 sama dengan 1. Terus 4 diambil 3 diambil 3 dikali 4 diambil 12, 3 kali 3 yaitu 12 sama dengan min 8. Nah, seperti yang tadi, jadi angka di baris ketiga ini kita ubah dari hasil penyelesaian yang tadi, yaitu 0, 0, 1 dan min 8. Untuk tahap keempat yaitu kita mengubah angka-angka di baris pertama. Oke. Rumusnya yaitu baris pertama diambil 3 dikali baris kedua. Jadi baris pertama angka-angka ini semua angka-angka ini di baris pertama diambil 3 dikalikan angka-angka di baris kedua. Oke. Untuk angka 1
1 diambil 3 sesuai dengan rumus dikali baris kedua, baris kedua 0. Jadi 1 diambil 0 itu 1. Lalu lalu angka 3 diambil 3 dikali baris kedua yaitu 1. 3 diambil 3 itu 0. Lalu 2 dikalikan 3 dikali 1. Maaf, 2 diambil 3 dikali 2. Nah, sekarang 3 diambil 3 dikali 1 di baris kedua yaitu 3. 3 diambil 3 yaitu 0. Lalu 2 diambil 3 dikali 0. 2 diambil 0 yaitu 2. Dan 4 diambil 3 dikali baris kedua yaitu min 2. Sedangkan 4 diambil min 6 sama dengan 10. Karena 4 dikali 4 diambil min 6 yaitu 10. Jadi angka-angka di sini, jadi angka-angka di baris pertama ini kita ubah dengan hasil dari pembahasan di sini yaitu 1, 0, 2 dan 10. Nah, di sini kan sudah sesuai dengan konsep matriks identitas. Yang ini nih sudah sesuai dengan matriks identitas, artinya tidak perlu diubah lagi karena kita sudah melakukan penyelesaian pada tahapan tadi. Nah, sekarang di sini kan sesuai dengan konsep matriks identitas, di sini adalah 0. Jadi kita harus mengubah angka 2 ini menjadi 0 dengan cara yaitu baris pertama diambil 2 dikali baris ketiga. Nah, ini pembahasannya. Oke. Baris pertama 1 diambil 2 sesuai dengan rumus dikali baris ketiga yaitu 0. 1 diambil 0 yaitu 1. Oke. Lalu baris angka kedua yaitu diambil 2. 0 diambil 2 dikali 0 yaitu 0. Lalu 2, nah 2 di sini 2 diambil 2 dikali 1 yaitu baris ketiga. 2 diambil 2 yaitu 0. Lalu ini 10 diambil 2 dikali min 8 karena baris ketiga min 8 sama dengan 10 diambil min 16 yaitu 26. Jadi angka-angka di baris pertama ini kita ubah dengan hasil yang sudah diselesaikan tadi yaitu 1, 0, 0 dan 2. Nah, maka ini kan sudah sesuai dengan matriks identitas. Berarti kita sudah selesai karena ini sesuai, angka-angka ini sudah sesuai dengan konsep matriks identitas. Nah, maka dapat diketahui nilai variabelnya yaitu X 26, Y min 2 dan Z min 8. Nah, itulah hasil dari SPL yang sudah kita selesaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.